Maka thariqat paling dekat kepada Allah sholawat. Ya. Thariqat yang dipakai oleh antum semua. Thariqat yang paling dekat kepada Allah adalah sholat. Aqrabut turuqi ilallahi as-sholawat ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thariqat paling dekat kepada Allah. Kalau saya baca wirid, saya pakai sanad dari guru saya, guru fulan baru dari Nabi Muhammad. Kita zikir pakai ijazah. Tapi kalau salawat langsung Allah yang ijazahkan. Dan Rasulullah mengatakan 1 kali kamu salawat ada 10 rahmat. Orang mau dapat rahmat di zaman dahulu itu harus bersalawat dulu beribu-ribu tahun. Sayyidina Jibril bersalawat beribuan tahun sehingga salawatnya dikenal dengan salawat Jibril yang kita baca di permulaan tadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Jibril cuma dapat kabar ada sosok yang mana alam ini dicipta karenanya, namanya Muhammad. Bersalawatlah kepadanya. Bersalawatlah Sayyidina Jibril. Di saat Sayyidina Jibril bersalawat, di ujung sana ada Azazil juga sedang berzikir, tapi dia tidak bersalawat. Maka pembeda wali Allah dengan wali syaitan cuma satu. Mereka sama-sama zikir, sama-sama berwirid, sama-sama mungkin dapat gelar mursyid. Perbedaannya cuma satu. Ini salawatnya dengan ruhnya. Maka kita beruntung punya guru-guru yang bersalawat. Dan coba perhatikan, orang yang hanya berzikir tidak salawat akan muncul kesombongan dari wirid-wiridnya. Tapi orang yang berwirid ditutup salawat, diawali salawat, maka wiridnya jadi harum, tawaduknya terlihat nyata. Orang-orang yang mewarisi sifat Rasulullah SAW. Saya punya sahib hadir sekarang. Dulu dia bingung kenapa ada orang kalau sholawat nangis. Sekarang dia bingung, kok kalau sholawat ada orang nggak nangis. Kita yang mana Pak? Kita yang nggak bingung ya? Bingungnya lebih gak jelas lagi. Nah, ma'rifat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau bisa mencintai Rasulullah karena dia kenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenalnya bukan hanya sekedar Muhammad bin Abdullah, bukan hanya sekedar Muhammadun Rasulullah, tapi dia kenal Muhammadun Rahmatullah. Nabi Muhammad itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan boleh disebut Muhammad ilmullah. Muhammad itu ilmunya Allah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar ketika Ahlul Bait berdebat? Saya pencinta Ahlul Bait. Tapi Ahlul Bait versi manhaj Ahlus Sunnah tentunya. Ketika keluarga Ahlul Bait meminta warisan Rasulullah yang ada di Baitul Mal, apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Aku mendengar ayahanda kalian berkalam, yaitu Rasulullah SAW. Inna ma'asyiral anbiya la nuwarrithu dinaran wala dirham. Kami tidak mewarisi dinar dan dirham. Innama warrathu ilman. Mereka para nabi hanya mewarisi ilmu. Maka insahhat ta'bir, kalau boleh kita mengatakan Muhammadun ilmullah. Nabi Muhammad itu adalah khazanah, pemegang ilmu Allah. Inilah makna hadis. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Inilah yang membuat Sayyidina Ali mau menjadi pengganti badal Rasulullah. Ketika Rasulullah hendak hijrah, Sayyidina Ali lah yang memakai selimut Rasulullah. Jika dia tidak mahabbah kepada Nabi, jika dia tidak ma'rifah kepada Nabi SAW, pada mungkin Sayyidina Ali karamallahu wajhah berani untuk menggantikan Rasulullah karena maharnya adalah al-maut. Inilah orang-orang yang merindukan kematian. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma, mereka adalah perindu kematian. Sayyidina Ali adalah orang yang sekarang apapun thariqatnya pasti lewat Sayyidina Ali.
Hatta Thariqah Naqsyabandiyah yang jalurnya kepada Sayyidina Abu Bakar juga sanadnya muttasil lewat Sayyidina Ali. Inilah yang kita sampaikan jauh-jauh hari. Kullu sanadin, kata Rasulullah, kullu nasabin inqata'a ila nasabi, kullu sanadin inqata'a ila sanadi. Semua nasab, semua sanad, semua silsilah terputus kecuali nasab, sanad dan silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung negeri ini Indonesia, terutama negeri Banjar, itu dimuliakan Allah dengan guru-guru dari zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar dari guru Wildan, hafizahullah, bahwa Datuk Kalampayang itu marganya Al-Aidrus. Benar ya? Kalau beliau berbicara, betulah sahih. Al-Aidrus berarti seorang sayyid, seorang habib. Maka zuriat beliau adalah sayyid, adalah habib, walaupun tidak terdaftar di Rabithah Alawiyah. Karena mereka sudah ada sebelum Rabithah Alawiyah ada. Ya? Jadi siapa saja perindu-perindu kematian di zaman Rasulullah, itu sahabat-sahabatnya, dan yang baru kita kisahkan. Ada beberapa sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua tadi Ali bin Abi Thalib. Apa makrifat Abu Bakar dan makrifat Abu Thalib? Di waktu bulan puasa saya pernah menyampaikan, makrifat mereka beda-beda tipis. Ya, makrifat mereka beda-beda tipis. Coba perhatikan. Abu Bakar, Habib, yang ketua Sayyidina Ali. Abu Bakar As-Siddiq ditanya, "Ya Abu Bakar, mal ma'rifah?" Hai Abu Bakar, apa itu ma'rifat? Apa jawaban beliau? Al-'ajzu 'anil idrakun. Engkau mengaku tidak tahu, itulah pengetahuan. Engkau mengaku bodoh, itulah hakikat ma'rifat. Ini jawaban siapa? Abu Bakar. Makanya Thariqah Naqsyabandiyah tidak banyak mensyarahkan kalimat-kalimat ma'rifat. Mereka lebih banyak berwirid dan berriyadhah, mujahadah. Di saat ujung mujahadahnya selesai, mereka mengatakan, "Ya Rabb, kami ini betul-betul lemah. Bahkan zikir ini pun Engkau yang menggerakkan." Ditanya juga Sayyidina Ali, meskipun secara umur lebih muda, tapi umurnya lebih panjang, dan perkenalannya dengan Rasulullah sama-sama lama. Yang pertama Islam di kalangan anak muda Sayyidina Ali, yang pertama Islam di kalangan orang tua Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Ali tentang ma'rifat? La ya'rifullah illallah. Apa maknanya? Tidak kenal Allah kecuali Allah. A'rifu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah karena Allah mengenalkan dirinya kepadaku. Beda nggak cara makrifat mereka? Berbeda di ibarat, tapi isinya sama. Tidak kenal Allah kecuali Allah. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rabb, kami ini tidak kenal Engkau." Di saat seseorang mengaku tidak kenal Allah, itulah saatnya Allah mengenalkan dirinya. Inilah kalam Sayyidina Ali. Tidaklah kenal Allah kecuali Allah mengenalkan dirinya. A'rifu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah dengan Allah itu sendiri. Ini contoh lain. Kenal Allah pakai dalil. Apa dalilnya? Apa dalil ada Allah? Qul huwallahu ahad. Itu namanya dalil. Dalil pakai nomor. Surat Al-Ikhlas, Quran surat Al-Ikhlas, ayat berapa? Ayat 1. Ini nomor dalil. Apa teks dalilnya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang ahad. Udah lihat belum? Udah lihat belum Allahnya? Udah terasa belum Allahnya? Belum, karena baru makrifat dalil nas.
Ini disebut dengan ma'rifat dalilun nusus. Mengenal Allah baru teks tentang Allah. Teks ini boleh kita sebut dengan berita. Baru berita tentang Allah SWT. Ini disebut dengan khabar. Ada orang mengkhabarkan kepada kita bahwa di Jakarta ada Monas. Tunggu dulu, lihat orangnya dulu. Kalau orangnya nggak pernah ke Jakarta, percaya nggak? Ya, saya ulangi. Ada orang Banjar nih, orang Martapura, mengkhabarkan di Jakarta ada Monas. Tapi dia belum pernah ke Jakarta, belum pernah ke Monas. Percaya nggak? Nggak percaya. Kenapa Rasulullah dinaikkan, dimi'rajkan pada malam Mi'raj, lalu diizinkan memandang Allah? Kenapa? Kalau dia cerita tentang Allah, jelas ceritanya. Begitulah beliau sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain nih, ini yang jomblo, maaf. Bujangan cerita malam pertama, percaya nggak? Percaya nggak? Dicurigai ya? Dicurigai itu orangnya. Nikah dulu dia cerita malam pertama itu indah atau menyeramkan, itu urusan dia kan ada yang menyeramkan juga. Karena dia telah melalui, dia telah melakukan, dia sudah pernah ke sana, maka ketika dia menceritakan ulang, orang percaya. Inilah kenapa Abu Bakar As-Siddiq, kenapa Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman percaya kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sudah balik dari tempat memandang Allah. Ini tolong digarisbawahi. Aras itu bukan tempat Allah. Aras itu tempat tertinggi memandang Allah. Mahallu ra'yatillah, mahal tempat memandang Allah yang paling tinggi. Asraful mahal, asraful maqamat, tempat makom tertinggi. Ini perbedaan akidah Ahlussunnah yang kita anut dengan akidah Mujassimah yang mengatakan bahwa Allah bertempat di aras. Mereka juga nggak istiqomah, ada yang mengatakan Allah bertempat di langit. Nggak istiqomah, langit sama aras sudah beda. Ada orang cerita di Mekah itu sekarang sudah nggak ada lagi Bukit Mina yang dulu umroh haji tahun 80-an dan awal 2000-an masih ada itu. Kata yang baru umroh tahun 2015, 2017, 19, emang nggak ada. Tapi yang haji umroh di tahun-tahun sebelumnya dia tahu ada. Di sini juga ada ibarat berbeda. Mengenal sesuatu, kadang memang sesuatu itu berubah. Tapi ingat, Allah tidak pernah berubah-ubah. Yang berubah cuma satu, yang memandangnya yang berubah, yang mengenalnya yang berubah. Tapi Allahnya tidak pernah berubah. Fa inna Allah la yataghayyar. Karena taghayyur, berubah-ubah itu adalah karakter makhluk. Baik. Maka jika ada orang belajar tentang cakra, tahu cakra? Atau di thariqah namanya latifah, titik halus di dalam diri. Lalu dia mengatakan, Allah warnanya kuning, terus berubah jadi merah. Itu bukan warna Allah, itu warna diri. Warna yang ada di dalam diri. Mungkin dia sebelum tidur dia melihat lampu merah. Ketika dia merem, maka sisa merahnya masih ada di kepalanya. Bisa jadi begitu. Ada orang yang dia tidak pernah ke sana, tapi dia bertemu dengan orang yang pernah ke sana. Paham? Yang disebut kabar. Maka kabar ini ada kabar yang level 1,
Ini langsung dari Rasulullah, langsung dari wali-wali Allah. Ada yang level 2. Nah, level 2 inilah levelnya akal dan nakal. Nakal itu riwayat. Kata ahli akal, jika tenda ini tidak mungkin berdiri kecuali ada orang yang mendirikannya. Jika karpet ini ada karena ada yang membuatnya, apalagi alam sebesar ini, itu namanya pakai akal. Dalilnya dalil akal. Tapi dia mengatakan Allah itu ada, dalilnya bukan Allah itu sendiri. Dalilnya pakai karpet. Dalilnya pakai apa tuh? Tenda. Maka tidak mungkin bumi dan langit ini ada tanpa ada yang membuatnya. Kan begitu. So, kita kalau belajar ilmu alam, ternyata bumi, bulan purnama yang kita lihat malam ini itu sedang bergerak. Pernah terjadi gerhana, tapi cuma bayang-bayangnya yang beradu. Bumi dan bulannya beradu nggak? Nih, yang bawa mobil dan bawa motor di sini, bawa mobil tapi tidak ada pengemudinya, atau pengemudinya lepas tangan, tabrakan nggak? Bumi, jika dia berputar, dia rotasi, dia bergerak, dan begitu juga bulan, tidak ada yang mengatur pergerakannya ini, tidak ada yang mengemudikannya, pasti berbenturan. Itu namanya dalil akal. Siapakah yang mengatur ini? Siapakah yang mengatur ritme biar nanti perputaran bumi dan bulan tidak berbenturan? Nggak boleh kecepatan, nggak boleh kelambatan, nggak boleh. Itu pakai dalil akal. Dia pakai bumi dan bulan untuk membuktikan Allah ada. Tapi Allahnya sendiri pun dia belum tahu. Itu namanya dalil akal. Kalau nakal itu yang pakai kabar tadi, lalu kemudian dikabarkan orang lagi. Rasulullah punya sahabatnya dipercaya mengkabarkan kepada orang, itu namanya nakal, dinukil. Disebut dengan dinukil. Dan yang paling kuat beritanya, dalilnya, itulah yang dikatakan oleh Abu Bakar, yang dikatakan oleh Ali. Inilah yang kita kalamkan dari awal, yang juga diulang-ulang oleh Syekh Abdul Somad Palembani, Datuk Kalampayan, dan guru-guru kita di sini. Apa kata mereka? Man lam yazuk lam ya'rif. Dalil yang paling kuat itu engkau mengenalnya dengannya. Engkau mengenal Allah dengan Allah itu sendiri, bukan dengan makhluknya Allah. Ini sekarang kita urai. Bumi, langit, itu apanya Allah? Bumi, langit, apanya Allah? Af'al, asma atau sifat? Perbuatan Allah atau sifat Allah? Bumi, langit, hasil perbuatan Allah atau itu sifatnya Allah? Yang mana? Af'al, berarti dia masuk ke perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengatakan bumi ini pasti ada yang menciptakan, dia sedang berdalil dengan fi'il Allah. Gitu, ya. Kalau lagi hidupnya sulit, zikirnya apa? Ya Razzaq, gitu. Kalau lagi sakit, ya Syafi. Kalau lagi jomblo, ya Wadud, Zawijni, Al-Wadud. Ya, ada yang angkat tangan, Pak? Tuh angkat tangan. Ada yang mengenal Allah. Nah, waktu talqin zikir, mungkin ada yang masih ingat atau sudah lupa, atau pernah belajar dengan siapapun. Sebut nama Allah, qalbunya terasa bergetar.
sebut nama Allah, kolbunya terasa tenang. Benar gak? Bapak waktu itu ikut talqin nggak Pak? Nggak ikut ya? Ada yang ikut? Boleh angkat tangan yang ikut waktu seberang? Ikut talqin? Banyak? Oh banyak yang nggak ikut ya? Nah ini anak muda ternyata. Kayaknya cepat nikah juga ntar. Amin. Waktu zikir terasa ada getar dari kolbu. Ada. Masih perlu dalil? Dalil teks. Itu dalil terkuat. Dalil teks mengatakan idza zukirallah wajilat qulubuhum. Surat apa itu? Surah Al-Anfal. Jika disebut nama Allah, kalbunya bergetar. Itu dalil teks. Dikhabarkan oleh Allah lewat sayyidina Rasulullah, diriwayatkan oleh Ahlul Quran, sampailah ke negeri kita. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, bergetar kalbunya. Yang benar-benar mati maknawi pada saat talqin zikir, dia sedang merasakan getarannya. Terasa merinding. Mungkin waktu sholawat sering merinding. Ya, tapi kalbunya belum dihunjam nama Allah. Maka zikir sholawat digabung sempurna. Zikir khafinya diambil dari Thariqah Samanka, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, sholawatnya dari Thariqah yang lain, hizibnya dari yang lain. Itu jadi sempurna. Rasanya akan terasa lebih nikmat. Karena zikir khafi, zikir lembut di kalbu itu ibarat bumbu pada makanan. Sama-sama rendang, tapi kalau bumbunya kurang, beda resto, beda rasa. Kalau di sini seafood ya, apa rumah makan seafood Banjar misalnya, apa yang membuat berbeda? Bumbunya sama, ikannya sama. Ikan apa namanya? Ikan tauhid lais. Biasa kami sendiri. Apalagi ikan namanya? Tauhid lais. Tuh banyak. Apalagi? Sedap-sedap semua ikan. Dan itu diolah oleh orang di pulau seberang sana, beda rasa. Saya kalau rindu ke Banjar, saya pergilah ke rumah makan Banjar yang ada di Depok. Ya lumayan, mengobat rindu, tapi tetap berbeda. Karena orang yang masaknya belum tentu orang Banjar. Ikannya diimpor dari Banjar. Jadi ikannya mati berhari-hari. Aku digoreng lagi, dibakar lagi, beda rasa. Di Banjar sendiri rumah makannya hampir sama. Tapi kenapa ada yang ramai, ada yang sepi? Ternyata yang berbeda tukang masaknya. Ya. Inilah yang disebut karomat mursyid. Mursyid itu ahli masak wirid dan zikir. Zikirnya sama-sama Samaniyah, sama-sama Qadiriyah, sama-sama Aibrusiyah, sama-sama Ba'lawiyah, sama-sama Naqsyabandiyah. Apa yang membuat berbeda? Sama-sama Idrisiyah. Apa yang membuat berbeda? Pemberian Allah yang diberikan kepada si mursyid. Sebagaimana rumah makan berbeda, tapi rasanya juga berbeda. Walaupun masakannya disebut nama sama, namanya sama, sama-sama sambal, tapi sambal yang ini beda dengan sambal yang itu. Sama-sama ikan bakar, tapi cara bakarnya beda. Itulah hebatnya guru-guru mursyid. Maka saya menyebut guru-guru tersebut diberikan karomah. Apa arti karomah? Karomah itu bukan jalan di atas air terbang. Imam Abu Yazid ditanya, ya Abu Yazid, hal anta alladhi yamshi alal hawa? Wahai Abu Yazid, apakah engkau wali yang biasa jalan di apa namanya? Awang-awang apa namanya? Jalan di atas udara. Kata Abu Yazid, rendah sekali wali yang engkau pahami. Jika wali itu yang jalan di atas udara, yang bisa terbang, kenapa burung tidak jadi wali Allah? Ya,
Ada lagi wali bisa tenggelam 3 jam di dalam air, dalam sungai, nggak mati-mati. Kata Abu Yazid, kalau itu wali bagimu, kenapa ikan lais tidak jadi wali? Ya, dia dari awal menetas telurnya sampai dia mati dan kita tangkap, kita makan, dia ada di air. Maka mulailah berhenti memahami wali itu orang keramat secara dikdaya, keramat secara fisik. Bukan. Karamah bagi kita adalah karamah yang Allah maknai, makna karamah, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pemurah, Allah berikan di dalam dirinya al-madad ar-ruhi, anugerah rohani. Inilah jika mereka berzikir, zikirnya nikmat. Jika mereka berkalam, kalamnya hikmat. Semoga kita dijadikan kekasih-kekasih. Amin. Jadi bumi malangit disebut dengan afal. Nama Allah dizikirkan ke dalam qalbu, bergetar qalbunya. Itu namanya dalil asma. Dalil asma. Ya. Ada orang soleh doanya kun fayakun, apa yang dia doakan jadi. Itu doa yang makamnya disebut dengan sifat. Kita kemudian datang kepadanya minta doa, sekedar ingin memandangnya. Sebenarnya kita bukan sedang ingin memandangnya, tapi kita sedang ingin memandang Allah, sifatnya yang ada pada orang itu, sifatnya yang bertajalli pada orang itu. Kenapa mursyid-mursyid dikunjungi murid-murid? Karena mursyid-mursyid nama-nama Allah terpancar dari dalam dirinya. Tadi guru-guru kita yang ahli-ahli rohani, mungkin yang dulu masih ketemu abah guru sekumpul, ramai nggak? Ramai sekali. Kenapa? Karena dari dalam diri beliau terpancar tiga-tiga ini, af'al, asma, dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut tajalli, ya? Tajalli. Adapun zat, zat itu hanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi dalil zat, mengenal zat Allah dengan zatnya sendiri, itu haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar mengenal nama Allah, af'al Allah, sifat Allah itu dengan nama af'al sifatnya langsung. Suatu kali Sayyidina Ali perang, beliau kan panglima perang dan punya pedang yang kepalanya bersula dua. Sayyidina Ali belum sholat asar, bahkan zuhur pun belum, itu mau dijamak, tapi matahari sudah mulai terbenam. Mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku belum sholat karena berjihad bersama engkau, tolong bantu aku, matahari sudah mau terbenam. Nabi menghadap kepada matahari, ya ayyatuhas syams, ya ayyuhas syams, wahai matahari, amsiki, tahanlah kamu, jangan terbenam dahulu. Itu Rasulullah kok bisa memerintah matahari? Kenapa kira-kira? Matahari itu dicipta dengan kunnya Allah. Kun itu adalah sifat kudrat dan iradah. Di dalam diri Rasulullah ada tajalli, pancaran sifat kudrah dan iradah. Makanya Rasulullah kita mengatakan, wahai matahari, berhentilah engkau sejenak, berhenti. Maka Sayyidina Ali ketika sholatnya selesai, barulah matahari terbenam. Maka hati-hati dengan wali-wali Allah. Jika dia berkalam, kalamnya dengan sifat kudrat dan iradah. Kalau kata orang dulu, lisannya masin, ya, sama benar. Lidahnya masin. Tuh kalau di kampung saya begitu, di sini sama ya. Lidahnya itu kalau sudah berkalam, itu nilainya kun.
Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sebenarnya Sayyidina Ali, jika dia memohon saat itu boleh terjadi. Tapi adabnya saat itu masih ada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasulullah kota ilmu, Sayyidina Ali adalah Madinatul Ilmi dengan babnya. Beliaulah babnya. Ana babul ilmi, kata baginda Nabi. Aku adalah kota ilmu. Wa aliyun babuha. Alilah pintunya. Meskipun Sayyidina Ali bisa sendiri, tapi karena dia memakai adab pintu, dia tetap datang ke gurunya, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ketika di bawah surga bisa menenangkan dirinya, tapi mereka seperti sahabat-sahabatnya Abu Bakar tetap mengadu kepada Rasulullah gurunya. Nah ini kalau kita kembali kepada laqinu mautakum la ilaha illallah. Balik ke yang tadi. Talkinkanlah, bimbinglah orang yang mati. La ilaha illallah. Maksud bimbing itu apa? Pancarkanlah nama Allah sehingga memantul pada lisannya orang yang mauta, yang sudah mati maknawi. Getarkan dalam kolbunya sehingga disebut nama Allah bergetar kolbunya. Ya. Nanti kalau mungkin di ruangan tertutup kita buat talqin dan muhasabah. Insya Allah ya. Dengan izin guru-guru kita tentunya. Nanti kita praktek lagi bagaimana cara mematikan diri sebelum mati. Pendek cerita yang dapat ditalqin, kembali ke hadis yang awal ya, yang hanya mendapatkan pancaran talqin itu hanyalah orang-orang yang mematikan dirinya sebelum mati. Orang-orang yang mematikan dirinya sebelum mati inilah yang dapat merindui kematian. Ya. Nah, bagian akhir yang mau saya sampaikan, ini nggak tahu berapa menit nih. Mati itu cuma pindah, Ibu. Mati itu pindah alam. Kita ini dulu bukan di alam ini, kita di suatu alam. Maka disebutkan huwallazi khalaqakum, ya. Dialah yang menciptakan kamu. Sebelum kita dicipta, ternyata kita dulu pernah ada di suatu alam yang disebut dengan alamul amr. Ya.